Berikut kami silakan Pak Endro Suswantoro dari fraksi PDIP, tadi Pak Ketut juga dari PDIP. Terima kasih pimpinan kawan-kawan Komisi 2 yang kami hormati dan juga mitra Komisi 2, Menpan RB Pak Aswar Anas, selamat datang. Semoga betah bersama kami di Komisi 2 dan juga Kepala BKN, LAN, Arsip, Ombudsman, KASN. Kita sudah panjang lebar kemarin konsinyering kaitannya dengan anggaran dan juga masalah program. Ini saya tidak akan menyinggung itu, saya pikir itu sudahlah. Itu kita percaya kepada mitra. Jadi hanya penegasan saja yang pada forum yang terhormat ini akan saya sampaikan. Jadi memang pimpinan saya usul juga, jadi untuk rapat kali ini walaupun nanti ada rapat itu tidak usah dibatasi waktunya. Karena apa? Kita ini terkendala karena mitranya terlalu banyak. Jadi ada 16 kementerian lembaga yang bermitra di Komisi 2. Saya nggak tahu nanti KN masuk kemana, kalau Komisi 2 berarti tambah 1, 17. Nah ini kan jarang sekali kita berinteraksi ataupun melakukan pengawasan rapat kerja bersama dengan mitra yang ada. Jadi sekali rapat kerja biarlah ini mengalir sedemikian rupa karena belum tentu kapan kita mengagendakan lagi. Baik, jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Anas, selamat bekerja. Welcome to the jungle kan gitu kan, kita nggak tahu urusan birokrasi agak ruwet, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah sepakat bersama Pak Mardhani Alisera dari PKS untuk mengantar Pak Jokowi untuk happy ending dengan target yang maksimal. Nah, untuk Menpan RB, jadi untuk Menpan RB, jadi kaitannya kita bertumpu pada bagaimana kita menyelesaikan program Nawacita. Ini kuncinya, softwarenya, rohnya itu ada di mitra kerja yang saat ini hadir. Nah ini yang pertama, yang sebelum saya lupa saya ingin minta kaitannya yang beberapa waktu yang lalu kita juga menerima audiensi dari tenaga honorer dan juga terakhir itu Satuan Pamong Praja Honorer. Nah, ini juga kami minta itu kan Menpan RB pernah mengeluarkan surat edaran kaitannya dengan tidak ada lagi tenaga honor. Hemat saya itu sebaiknya SK itu, surat edaran itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena penggantinya belum jelas statusnya. Daripada membuat gaduh suasana, membuat tidak fokus bekerja, dan juga ke depan sudah mulai tahun politik. Ditunda sebelum ada pengganti yang lebih fix. Kami juga sedang dalam pembahasan RUU ASN yang belum selesai. Dan juga kita sudah segera melakukan percepatan untuk menangani ini kaitannya dengan pansus, dalam bentuk pansus bukan panja. Semoga ini segera bisa tertangani. Kasihan kawan-kawan di daerah. Seperti honorer Pamong Praja, regulasinya kan bicara bahwa itu yang namanya Pol PP itu kan sebenarnya ASN. Tapi banyak sekali yang yang honorer. Kita tidak bisa memungkiri suasana kebatinan mereka yang honor-honor itu, apalagi yang di daerah praktek-praktek yang tidak terpuji kan banyak juga. Perpanjangan kontrak dipungut.
Itu suasana kebatinan mereka, walaupun mereka tidak mau ngomong, kalau ngomong ketahuan itu juga nggak diperpanjang kan gitu. Kita tahulah. Nah itu jangan sampai itu menjadi objek apa namanya pungli yang ada. Itu. Terus kaitannya dengan ini menarik, kaitannya tadi penanganan kemiskinan. Ada penanganan kemiskinan, investasi, iklim digital. Nah kalau penanganan kemiskinan, kalau kita lihat kan sebenarnya orientasinya dari apa mitra kerja itu kan yang ada di rakyat itu adalah di daerah. Praktek-praktek yang terjadi mungkin Mas Anas kan pernah jadi bupati, jadi kaitannya memerangi kemiskinan itu bermacam-macam. Oke, kita menyelamatkan bantuan dari pemerintah, dari dalam bentuk bantuan apa bantuan BPNT yang transfer ke daerah. Ini kan praktek-praktek yang tidak terpuji, akhirnya rakyat menjadi korban dari elit pemerintahan daerah bermain, terus akhirnya mereka itu tidak transparan. Nah ini juga kaitannya revolusi mental kan tugas dari Menpan RB, BKN dan sebagainya kan, ini juga bagaimana kita menghadirkan birokrat yang tangguh juga, jangan sampai terkooptasi. Tadi Pak Ugo bilang terkooptasi oleh politisi kan itu. Partai birokrasi itu partai yang terbesar, kalau solid kuat itu kan, solid dalam arti idealisme. Tapi begitu terkooptasi, dia mana yang bermanfaat untuk dirinya sendiri terpecah-pecah. Kami ingin supaya, karena itu pilarnya negara, maju mundurnya suatu negara ini di birokrasi di ASN yang ada. Ya harus bagaimana membangun mental spiritual yang kuat. Terus kaitannya SPBE juga terkait juga harus kita mempertimbangkan juga kemajuan dari infrastruktur teknologi dan informasi. Kalau di Jawa mungkin di tempatnya di Jawa itu boleh lah, di daerah-daerah yang banyak pinggir ke tempat saya itu yang dapilnya Lampung ya handphone aja geser dikit hilang sinyalnya, gimana mau SPBE kan gitu. Nah terus berikutnya kaitannya dari Menpan RB, ini perlu saya juga pengen kajian ini kan ke depan ini program dan anggaran itu agak khusus karena kita tahun terakhir menyelesaikan tugas negara dan politik yang masih tersisa. Muncul yang kaitannya dengan PJ pemerintah daerah yang cukup lama. Itu dikaji nggak dari baik BKN, LAN maupun Menpan RB itu kaitannya dengan dampak positif atau negatif PJ yang terlalu lama untuk dikaji. Dan juga fenomena yang menarik juga dengan adanya pilkadal langsung, ini juga ada menarik juga. Saya nggak tahu dari KSN itu mengawasi atau tidak. Kaitannya ada beberapa ya saya mendapat informasi itu di mana suatu daerah PJ-nya kepala dinas sampai sekdanya itu lama, sampai lebih dari setahun 2 tahun itu. Malah satu daerah bisa sampai 5 PJ-nya itu. Ya kita tahu sendirilah mereka muaranya kemana supaya monolit kepada pembina ASN-nya gitu loh, termasuk anggarannya. Nah ini saya sudah bicara dengan Menteri Dalam Negeri, saya ingin bicara juga dengan Menpan RB supaya ini pengawasan ini seperti apa karena bidding atau lelangnya lambat atau seperti apa. Itu datanya, saya dapat informasi banyak begitu yang namanya bersiasat. Terus kaitannya lagi Menpan RB, kita juga ingin harus mengkaji
tujuan kita itu bagaimana mensejahterakan rakyat dan kaitannya dengan umpamanya ketahanan pangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang namanya penyuluh pertanian itu ya, penyuluh pertanian saja, itu kan akhirnya diombang-ambingkan dengan situasi otonomi daerah pilkada langsung itu. Kenapa tidak seperti penyuluh perikanan? Desain kelembagaannya itu dirubah pusat, vertikal. Kalau vertikal kan pengendaliannya gampang. Pengendaliannya gampang, tidak gampang diombang-ambingkan mau pilkada dan sebagainya. Ini penyuluh perikanan itu sudah kuat. Nah, perikanan, tapi untuk pertanian kenapa masih seperti itu? Ditingkatkan aja usulan kelembagaan di tingkat pusat itu kan dalam badan penyuluh itu sendiri. Itu kalau kita mau konsisten, karena kita kalau memajukan pertanian ya begitu sarannya, penyuluh pertanian yang setiap hari itu berhadapan dengan petani. Terus juga kaitannya dengan aturan-aturan yang ada perlu dikaji, mungkin LAN bisa mengkaji juga, Menpan RB, kaitannya dengan bagaimana daerah ini supaya maju. Daerah maju seperti apa? Umpamanya lah, sebenarnya ada kementerian lembaga yang bisa membantu ke daerah dengan dana transfer. Asal daerah bisa menganggarkan dana pendampingan. Contoh umpamanya daerah pesisir, tempatnya Pak Anas lah, itu kaitannya dengan mangrove, revitalisasi mangrove. Itu yang dulu wewenang Pemda di Pemda kabupaten kota kurang dari 4 mil, sekarang ditaruh provinsi. Kan susah. Kementerian KKP dia mau membantu butuh dana pendampingan ke daerah cukup besar, ada kesusahan karena daerah tersebut akan menerima dana transfer itu, syaratnya dana pendamping ada. Kalau dana pendamping tidak dianggarkan APBD karena memang aturan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemda masih begitu. Ini kan ada usulan. Nah, ini satu contoh kecil dari umpamanya dari KKP, dari kementerian yang lain juga gitu. Kementerian Kehutanan juga gitu kan. Daerah yang punya hutan yang awasi provinsi dan sebagainya. Dana dari pusat kesusahan. Nah, terus kaitannya dengan itu, saya sepakat ke depan kalau kita lihat PAD suatu daerah kan kecil-kecil semua, kecuali di daerah kota. Daerah kota karena banyak jasa, semua numpuk di situ. Tapi di daerah-daerah di luar kota ini bagaimana meningkatkan dengan situasi undang-undang yang tidak menguntungkan daerah. Semua ditarik ke pusat, provinsi dan sebagainya. Nah, bagaimana menciptakan ASN, birokrasi yang mampu menghasilkan itu daya inovatif, menghasilkan supaya pendapatannya itu tidak ke pusat. Kalau mengandalkan sumber daya alam pasti ke pusat. Nah, itu kuncinya di kualitas ASN yang ada. Berikutnya kaitannya dengan BKN, BKN manajemen penyelenggara manajemen ASN bidang teknik informasi. Nah, ini juga harus bicara. Kebetulan Kemendagri mitra dari Komisi 2 juga. Kaitannya dengan yang tadi dikatakan surat edaran Menteri Dalam Negeri, masalah mutasi dan sebagainya, kewenangannya yang begitu kuat. Ini rawan dipolitisasi. Ini kalau tidak ada yang bersuara ya adem ayem jalan. Ini kan akhirnya menjadi susah. Termasuk juga walaupun sudah diomongkan sama ombudsman masalah PJ ya tetap aja ndablek kan gitu kan. Nah, ini kan perlu penguatan seperti apa. Untuk arsip nasional saya cukup mengapresiasi karena kaitannya kerjasama dengan ATR BPN. Saya yang mengawali sejak awal dengan Kementerian ATR BPN untuk memaksa digitalisasi aset yang tadinya
minta anggaran, saya minta karena saya tahu persis Arsip Nasional itu punya alat, itu ya dikerjasamakan. Nah kemarin saja, hari kemarin itu kami menekankan lagi supaya digitalisasi aset di BPN atau ATR BPN itu di seluruh Indonesia, di daerah. Kalau di pusat buat apa? Di daerah itu kebutuhan gudang arsip itu besar sekali. Nah ini kan dikerjasamakan dan Kementerian ATR BPN sanggup. Nanti kalau tidak ada kerjasama di daerah, tolong kabari kami biar kami juga ingin mendorong lagi. Nah kaitannya kaitannya dengan Arsip Nasional untuk di daerah ini bagus sekali. Ini perlu tambahan. Yang paling mudah dikerjasamakan mencari dana adalah CSR dengan BUMN dulu lah. Kalau swasta ada silakan. Apalagi ini kaitannya dengan memori kolektif bangsa, kaitannya dengan gerakan arsip dan sejarah desa. Ini kan ada wilayah di mana anggaran bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan. Ini ada program-program yang cukup stabil sejak dulu. Nah, untuk yang galeri arsip sejarah perjalanan bangsa di daerah perbatasan, ini juga kita juga memberi anggaran kepada Badan Nasional Perbatasan itu di Kementerian Dalam Negeri juga bisa mulai dikerjasamakan juga bisa. Karena kita ini terus terang saya itu sangat mendukung Andri, sebabnya apa? Ini sangat-sangat penting. Kalau lainnya bicara masalah infrastruktur fisik, ini infrastruktur dari dari dalam bangsa kita. Nah ini harus diimbangi. Kalau menurut saya ini dipercepat nanti anggarannya tahun depan bisa besar lagi. Karena apa? Jangan sampai orang bicara cuma material tapi tidak bicara masalah kualitas manusianya. Nah masalah saya pikir perlu diperkuat kaitannya pengawasan dengan pengangkatan jabatan. Ini selain dengan BKSDM juga itu patut dipantau. Kalau BKSDM itu di bawah daerah itu juga rawan kontaminasi dengan pejabat daerah. KASN saya mengharap ini bergerak untuk membackup ini. Nah kalau dengan ombudsman, ombudsman itu ini juga kalau saya sering mendengar ini cukup bagus yang sekarang, hanya saya belum mendengar bagaimana kaitannya dengan sejalan dengan programnya Pak Jokowi, kaitannya dengan penanganan kemiskinan ini, gimana pelayanan pemerintah daerah terhadap BNPT yang bantuan non tunai, BNT itu. Nah itu seperti apa? Karena banyak yang teriak juga, tapi ombudsman kelihatannya belum bicara, belum menginvestigasi atau nunggu laporan. Kalau laporan orang miskin mau lapor susah Pak. Mau itu belum tentu yang kita bantu orang miskin, tapi orang miskin disuruh melapor bagaimana? Nah, termasuk juga kan kaitannya dengan yang ombudsman ini, coba kita lihat, kita sudah ada otonomi desa, dana desa cukup besar dan sebagainya. Praktek di daerah, saya juga nanti bicara dengan Menteri Dalam Negeri, munculnya lembaga swadaya masyarakat atau wartawan online dan sebagainya, tanda petik ya semua, bukan yang saya maksud itu, ada tanda petik LSM, tanda petik wartawan online, tanda petik yang melakukan seolah-olah pengawasan kepada kepala desa, apalagi turun dana desa masif itu. Padahal sudah ada dari kepolisian, Babin Kamtipmas, Babin juga ada, tapi tetap jalan. Ini kaitannya yang suara-suara miring dengan orientasinya memungut imbalan. Nah ini kan maksud saya cerita seperti ini seperti apa? Pernahkah ombudsman mengawasi pada dinas Kesbangpol?
Ini kan yang mengeluarkan izin Kesbangpol ini. Kesbangpol mengeluarkan izin yang perpanjangan juga, pernahkah mengawasi kinerjanya, terus mengawasi kinerjanya untuk melakukan perpanjangan layak atau tidak? Kan itu, untuk yang ini aja. Marah Pak di tempat saya juga gitu. Nah kasihan ada yang diminta bantuan, dibantu malah pada nggak mau karena apa? Tidak bisa tidur kan gitu loh. Itu pimpinan masukan dari saya. Yang terakhir ya, selamat bekerja, mari kita kerja yang baik bersama dengan Komisi 2. Walaupun anggarannya kecil, kita juga menyadari Komisi 2 juga komisi air mata kan nggak masalah, tapi tetap semangat demi bangsa dan negara. Kan kita kan punya mutu seperti Ki Hajar Dewantara katakan, luwih becik mikul dawet rengeng-rengeng tinimbang numpak motor berbes mili. Kita bersahaja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro Suswantoro. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sekarang sudah pukul 16:16 sore hari ini, sudah menunggu di luar Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang tadi semestinya jadwal mereka itu pukul 15.00. Jadi kita sudah terlambat sekian lama. Kalau kita berkenan, pada pertemuan yang lalu Bapak-Bapak sudah memberikan jawaban tertulis kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih dan cukup bagus. Saya tadi coba lihat sepintas. Jawabannya cukup baik ketika kami menanyakan beberapa waktu yang lalu di konseling di Serpong. Oleh karena itu, karena waktunya memang tidak memungkinkan lagi, barangkali kami harapkan apa yang tadi disampaikan oleh 8 penanya, dan itu cukup panjang, saya tak berani memotongnya. Istilahkan kawan, itulah yang mereka miliki, jadi tak lagi boleh dipotong-potong. Jadi bicara bebas, bicara panjang, itulah yang kami dari Komisi 2 miliki. Jadi biarkan kita bicara sepanjang-panjangnya. Jadi oleh karena itu, kalau berkenan, Bapak berikan jawaban tertulis. Kemudian sebetulnya kita ingin juga dapat memberikan kesempatan untuk semacam closing statement, tapi karena 6 saya kira mungkin kita cukupkan saja, atau kami persilakan Pak Menteri buat closing statement aja sebagai bagian tanda terakhir pertemuan kita pada pembahasan anggaran 2023 ini dan evaluasi 2022, dan seterusnya kita membacakan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Setuju? Ya. Kami persilakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Pertama, sungguh berbahagia kami hari ini banyak sekali mendapatkan informasi, masukan, dukungan yang luar biasa dari anggota Komisi 2 DPR yang terhormat. Mudah-mudahan semua masukan ini kami catat dan dukungan Bapak akan menjadi spirit bagi kami untuk bekerja jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan nanti yang tadi akan kami jawab, termasuk terkait dengan opsi-opsi honorer. Sebenarnya kami telah menyiapkan untuk rapat dengan anggota Komisi 2, dan kami telah menyiapkan hasil pertemuan semalam dengan para pimpinan, beberapa opsi, dan kami dengan tim termasuk dengan BKN dan LAN sedang menyiapkan data, karena kami deadline data sampai tanggal 30. Sehingga dari sini opsi-opsinya nanti sudah kami siapkan, termasuk mitigasi risiko kalau milih opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Kira-kira begitu. Kami kira ini, Bapak sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat sore. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menpan RBRI, Pak Abdullah Azwar Anas yang sudah menyampaikan closing statement yang mewakili semua kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon layar disiapkan untuk kita bacakan kesimpulan rapat kerja kita pada hari ini. Saya akan bacakan satu-satu, kemudian mohon berkenan kementerian dan lembaga yang bersangkutan untuk mengecek kebenaran angkanya supaya tidak keliru dalam bagian dari kesimpulan kita pada hari ini.
Yang pertama, Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 287 miliar 743 juta 164 ribu rupiah. Sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar 55 miliar 935 juta 718 ribu rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran sebagai pagu definitif Kementerian PAN RB tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 218 miliar 923 juta 29 ribu rupiah. B. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar 68 miliar 820 juta 135 ribu rupiah. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Kedua, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PAN RB sebesar 192 miliar 232 juta 272 ribu dan usulan tambahan anggaran KASN sebesar 4 miliar 300 juta rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian PAN RB tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju? 3. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Kepegawaian Negara tahun 2023 sebesar 608 miliar 372 juta 344 ribu untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif BKN tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 548 miliar 843 juta 345 ribu rupiah. B. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar 59 miliar 524 juta 999 ribu rupiah. Setuju? 4. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BKN sebesar 29 miliar 582 juta 603 ribu rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran pagu indikatif BKN tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju? 5. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara tahun 2023 sebesar 323 miliar 162 juta 174 ribu rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran pagu indikatif LAN tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebesar sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen 261 miliar 93 juta 124 ribu rupiah. B. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola sebesar 62 miliar 69 juta 50 ribu rupiah. 7. 6. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2023 sebesar 286 miliar 634 juta 533 ribu rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu
alokasi anggaran pagu indikatif ANDRI tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sebesar 218 miliar 179 juta 381 ribu rupiah. B. Program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar 68 miliar 455 juta 152 ribu rupiah. Setuju? 7. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan ANDRI sebesar 75 miliar rupiah 9 juta 470 ribu rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran pagu indikatif ANDRI tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Nomor 7, setuju? 8. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 sebesar 248 miliar 327 ribu, kami ulangi, sebesar 248 miliar 327 juta 920 ribu rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran pagu indikatif ORI tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. Program dukungan manajemen sebesar 208 miliar 321 juta 712 ribu rupiah. B. Program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 40 miliar 6 juta 208 ribu rupiah. Nomor 8, setuju? 9. Terakhir, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan ORI sebesar 21 miliar 11 juta 150 ribu rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran pagu indikatif pagu definitif ORI tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju? Terima kasih. Demikian yang dapat kita sampaikan dan kita sudah sampai kepada kesimpulan. Tentunya dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua. Semoga pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Dan akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ini kita nyatakan ditutup.